Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membacakan kisah atau biografi dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara ini sebenarnya belumlah memiliki wilayah yang pasti ataupun militer yang kuat. Di tengah situasi yang rawan itu, sebuah maklumat mengejutkan datang dari sebuah kerajaan besar yang sudah berdiri sejak ratusan tahun. Raja mereka menyatakan tunduk dan bergabung di bawah kibaran bendera merah putih. Sosok raja revolusioner itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, penguasa Kesultanan Yogyakarta yang memilih menanggalkan egonya demi sebuah bayi republik yang baru lahir. Beliau bukan hanya seorang raja, melainkan bapak bangsa, pejuang kemanusiaan, dan pahlawan tanpa tanda jasa di masa-masa kritis revolusi. Lahir dengan nama Gusti Raden Mas Drojatun pada 12 April 1912, ia adalah putra mahkota yang dididik dengan cara yang unik. Sejak usia dini, ayahnya menyisipkan Drojatun untuk tinggal bersama keluarga Belanda, agar ia memahami pola pikir barat tanpa kehilangan akar budayanya. Drojatun kemudian melanjutkan pendidikannya ke Belanda, tepatnya di Universitas Leiden. Di sana ia menyerap ilmu hukum dan ekonomi. Meskipun hidup di lingkungan modern barat, jiwa nasionalismenya justru makin menebal. Ketika ayahnya wafat, ia kembali ke tanah air dan dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tahun 1940. Dalam pidato penobatannya, ia mengucapkan kalimat yang legendaris. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang mendalam, tetapi pertama-tama saya adalah tetap dan orang Jawa. Ujian sesungguhnya datang setelah kemerdekaan, ketika Jakarta tidak lagi aman karena teror tentara sekutu dan NICA pada awal 1946. Beliau mengirimkan telegram rahasia kepada Soekarno. Ia menawarkan Jogja sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia dan menjamin seluruh keselamatan pemerintahannya. Tidak hanya menyediakan tempat selama Yogyakarta menjadi ibu kota, kas negara saat itu kosong melompong. Gaji pegawai, menteri, hingga biaya operasional pemerintahan semuanya ditanggung murni dari kantong pribadi Sultan, menggunakan kekayaan Keraton Yogyakarta. Beliau menyumbangkan sekitar 6 juta gulden uang emas demi memastikan roda pemerintahan di Indonesia tidak mandek. Bagi Sultan, harta bisa dicari, tetapi kemerdekaan bangsa tidak boleh terganti. Peran paling monumental dari Sri Sultan terjadi pada awal 1949. Saat itu, Belanda melakukan propaganda ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan tentaranya sudah runtuh. Mendengar berita bohong itu, dari dalam keraton, Sultan diam-diam mengirimkan surat rahasia kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan mengusulkan sebuah serangan kilat di siang hari untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta selama beberapa jam, demi membuktikan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Setelah disetujui, Sultan berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto untuk mengeksekusi rencana tersebut. Peristiwa itulah yang kita kenal sebagai serangan umum 1 Maret 1949. Sebuah tamparan keras bagi diplomasi Belanda yang berhasil membuka mata dunia internasional bahwa republik ini masih berdiri tegak. Di samping perannya yang besar dalam politik militer, Sultan dikenal sebagai sosok yang sangat merakyat dan enggan dispesialkan. Ada sebuah cerita terkenal di mana beliau sedang menyetir mobilnya sendiri, lalu diberhentikan oleh seorang ibu penjual beras yang tidak mengenali wajahnya. Ibu itu meminta Sultan mengangkut dagangannya ke pasar. Tanpa ragu dan tanpa marah sedikit pun, sang raja turun tangan membantu mengangkat karung beras tersebut. Ketika sampai di pasar dan ibu itu tahu bahwa sopir yang membantunya adalah rajanya sendiri, ia pingsan karena terharu. Sepanjang hidupnya beliau mengabdi untuk negara.
bahkan sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua. Pada tanggal 2 Oktober 1988, Jenderal Besar Kebudayaan ini mengembuskan napas terakhirnya di Amerika Serikat. Jutaan rakyat Yogyakarta turun ke jalan, menangis mengantar kepergian sosok raja yang hatinya sepenuhnya milik rakyat kecil. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengajarkan kita arti dari takhta untuk rakyat, bahwa kekuasaan dan jabatan tertinggi bukan digunakan untuk kesombongan, melainkan alat untuk memberi perlindungan dan pengorbanan bagi banyak orang. Sifatnya yang rendah hati, berwibawa, dan rela berkorban adalah teladan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Terima kasih, Sang Sultan Revolusioner.